Warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab. Agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun hanya bergelar nasab saja, tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul, terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, sebelum kita membahas tentang short video dari Kiai Haji Amiduddin, coba kita ulas tentang jawaban dari Habib Bahar Smith yang bereaksi tentang ceramah Kiai Haji Amiduddin. Habib Bahar memposting jawabannya dengan format
surat resmi dari sebuah kantor atau yayasan yang concern pada nasab atau keturunan para nabi. Dan anehnya, postingan tersebut sudah dihapus. Tapi oke lah, tidak masalah karena masih ada jejak digitalnya. Nah, ulasannya fokus pada alinea 1 dalam surat yang diposting Bahar Smith itu adalah pada alinea 1 kitab Bahrul Ansab. Kitab Bahrul Ansab. Dia menyebutkan atau surat itu menuliskan bahwa kitab Bahrul Ansab itu dikarang oleh Al-Sa'id bin Ahmad Amiduddin Al-Husain Al-Najawi, bla 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 lah, panjang banget. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kitab Bahrul Ansab ini ditulis oleh Al-Sa'id bin Ahmad bla bla tadi? Setelah menelusuri, menggali dari berbagai macam sumber, ternyata kitab Bahrul Ansab itu bukan ditulis oleh Al-Sa'id bin Ahmad Amiduddin. Lalu siapa Al-Sa'id bin Ahmad Amiduddin ini? Sebelum dijawab, kita ulas yang tahap pertama dulu. Siapa sebenarnya penulis kitab Bahrul Ansab sesuai dengan narasi yang diposting oleh Bahar Smith? Oke. Kitab Bahrul Ansab adalah sebuah kitab yang ditulis seorang ulama bernama Ahmad bin Yahya Al-Baladuri. Beliau adalah seorang sejarawan dan ahli hadis yang berasal dari kota Baladur, yang sekarang itu bernama Irak. Nah, kitab Bahrul Ansab ini adalah salah satu karya terkenal beliau yang membahas tentang genealogi atau silsilah orang Arab. Kitab ini ditulis pada abad ke-9 Masehi. Coba lihat slide video ini yang unggahan si Bahar Smith ini, perhatikan benar-benar tentang alinea 1 ya. Kitab Bahrul Ansab ini, coba dibaca ulang keterangannya seperti apa. Sementara di sini adalah mencari sumber-sumber yang lain ternyata salah. Nah, yang menulis kitab Bahrul Ansab ini, itu menjadi referensi penting dalam mempelajari sejarah keluarga-keluarga terpandang di kalangan bangsa Arab. Ini kita kumpulkan dari berbagai macam sumber ya. Kemudian kita olah. Tapi sekali lagi, ini adalah disclaimer. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus siapa yang disebut atau ditulis postingan Bahar Smith tentang Al-Sa'id bin Ahmad Amiduddin Al-Husain Al-Najafi yang diklaim oleh Bahar Smith sebagai penulis kitab Bahrul Ansab? Kita ulas lagi. Al-Sa'id bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini Al-Najafari adalah seorang tokoh agama dan ulama Syiah yang berasal dari keluarga Al-Najafi yang terkenal di kota Najaf, sama di negara Irak juga. Beliau lahir pada tahun 1306
Hijriah atau 1888 Masehi dan meninggal pada tahun 1371 Hijriah 1952 Masehi. Jelaskan? Nah, Al-Said bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini Al-Najafi ini dikenal sebagai seorang tokoh yang ahli dalam bidang fikih, atau hukum Islam. Ushul fikih, prinsip-prinsip hukum Islam, dan hadis. Beliau juga menulis beberapa buku penting dalam bidang tersebut. Di antaranya adalah Al-Jawahir Al-Nairah fi Syarah Al-Muqaddimah Al-Raudah, sebuah kitab komentar atas kitab Al-Raudah karya Al-Imam Al-Nawawi, serta beberapa kitab lainnya yang terkenal di kalangan ulama Syiah. Ulama Syiah. Bar Smith, aduh. Tapi oke lah, kita lanjutkan. Secara keseluruhan, Al-Said bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini Al-Najafi adalah seorang ulama terkemuka dalam tradisi Syiah dan waris dari tradisi intelektual dan keilmuan keluarga Al-Najafi yang terkenal di kota Najaf. Sekarang Anda bisa simpulkan sendiri postingan Bar Smith sebagai jawaban ceramah dari Kiai Haji Imaduddin, dan artinya gini, Anda bisa menyimpulkan sendiri jawaban Bar Smith atas ceramah video Kiai Haji Imaduddin yang viral kemarin mengenai atau mengulas tentang cucu Nabi. Coba Anda simpulkan dari jawaban si Bahar Smith. Dan ya, setelah kita buka lagi channelnya, postingan itu sudah ponzi. Istilah saya ponzi. Raib entah kemana. Begini ya, dari hasil penelusuran ini bukan menjadi siapa yang salah, siapa yang benar. Ini pembelajaran gitu loh. Ini pembelajaran buat kita semua, terutama orang Islam yang dipinggirkan oleh ulama-ulama, ya sebut saja ulama-ulama ponzi gitu loh. Kayak kita ini dipinggirkan, nggak dianggap. Bahkan kita dianggap orang kafir. Karena ya memang kita akui, kita juga tidak punya kiai yang tetap untuk sebagai panutan. Ibadah juga jarang-jarang. Nggak bisa ngaji. Iqra aja masih kalah kok dengan anak PAUD. Ya anggap sajalah orang-orang kayak kita ini adalah Islam, tapi cabang abangan, ya kan? Tapi ya sekali lagi ini kan pembelajaran edukasi dari setiap kali melihat, mendengar transformasi berita-berita yang ada di media sosial dengan ulasan yang sangat sederhana ini. Paling tidak saya, Anda yang setia di channel ini atau di channel yang lain yang hampir sama dengan temanya dengan channel saya ini, minimal Anda itu punya literasi, atau katakanlah belajarlah bagaimana menggali literasi. Dan kita juga punya
daftar pustaka yang jelas. Meskipun itu juga perlu proses untuk mengumpulkannya. Tapi minimal otak kita juga tidak gampang diperdaya. Dalam konteks ini adalah ilmu pengetahuan agama ya, tidak diperdaya kepada ulama-ulama ponzi dengan akidah-akidah yang scam. Begitu. Jadi tidak ada maksud yang lain. Kita lebih cerdas, kita lebih cermat, kita lebih akurasi dalam menerima informasi-informasi khususnya dari media sosial. Tidak ada masalah. Jangan merasa kecil hati dikatakan, wah belajar cuma dari YouTube, belajar dari media sosial. Nggak masalah, jangan minder. Daripada Anda mempunyai titel, Anda mempunyai gelar, Anda mempunyai segudang gelar, tapi sebetulnya Anda tidak punya kapasitas. Tapi ya, inilah iklim di Indonesia. Siapa yang punya otoritas, meskipun itu tidak punya kapasitas, pasti eksis. Sementara orang yang sebenarnya punya kapasitas, tapi tidak punya otoritas, ya akhirnya dipinggirkan seperti ini. Ini penting loh, karena ini menyangkut keimanan kita kepada agama yang kita yakini. Nggak apa-apa lah dianggap kafir, kayak dianggap macam-macam, masalah. Tetap semangat. Tentu saja ya mohon maaf, ini membutuhkan banyak sekali kota yang harus kita miliki. Tapi tetap, semua kalau niatnya baik untuk kita lebih cerdas, tidak ada jalan yang tidak bisa kita raih. Kita terus belajar di universitas kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.